Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik budidaya ikan, baik ikan lele, nila, gurami, gabus dan lain-lain. Karena apa? Karena kalau kita nggak mengetahui jenis karakteristik ikan, itu nanti sangat berpengaruh pada cara budidaya. Karena setiap ikan itu memiliki cara tersendiri untuk kelangsungan hidupnya. Contoh saja ikan nila. Ikan nila itu ternyata dia tidak bisa mengambil oksigen di atas air. Bisanya itu dia bernapas menggunakan insan. Karena dia tidak memiliki labirin seperti ikan lele yang memiliki pernapasan ganda. Nah, salah satunya seperti itu. Jadi sebelum berbudidaya, setiap ikan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan setiap karakteristik itu mempengaruhi cara pemeliharaan dan lain-lain, sehingga mempengaruhi hasil panen dan pertumbuhan ikan nila. Nanti jika ada pertanyaan bisa komentar di bawah ya. Langsung saja kita ke pembahasan karakteristik dari ikan nila, nila merah dan hitam, terus ikan lele, ikan gabus, ikan gurami. Jadi kalau kita paham karakteristiknya, kenal ya, maka kita tahu bagaimana cara memeliharanya dengan baik seperti itu. Langsung saja. Salam budidaya ikan nila ya. Sebelumnya kita berdoa dulu, semoga rezekinya lancar, usahanya lancar, terhindar dari mara bahaya dan selamat dan bahagia ya, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Langsung saja. Kebutuhan oksigen terlarut dalam air dari masing-masing jenis ikan. Yang pertama adalah ikan nila merah dulu. Sistem pernapasan ikan nila merah menggunakan insang yang terletak di sisi kepala. Insang berfungsi untuk menyerap oksigen terlarut dalam air. Insang sendiri terdiri dari filamen yang mengandung lamela sekunder untuk memperluas pertukaran gas oksigen tadi ya. Jadi untuk ikan nila ini sistem pernapasan hanya menggunakan insang, tidak memiliki pernapasan ganda dan lain-lain. Fungsi dari insang itu menyerap oksigen yang sudah bercampur dengan air. Jadi air yang mengandung oksigen atau DO, istilahnya DO, ya, itu masuk melalui insang, diserap, ya, diserap. Itulah sebagai bahan untuk bernapas ikan nila, karena ikan nila tidak memiliki yang namanya labirin. Jadi pernapasannya cuma satu, yaitu insang. Kebutuhan nila merah termasuk ikan yang cukup toleran ya. Tetapi untuk pertumbuhan optimalnya memerlukan oksigen terlarut sekitar 3 sampai 5 ml. 3 sampai 5 mg per liter. Jika kadar oksigennya turun di bawah 2 mg per liter, maka biasanya akan mengalami stres atau kematian, terutama pada tebar padat. Jadi untuk ikan nila hanya bernapas menggunakan satu pernapasan, yaitu menggunakan insang. Insang karena dia tidak memiliki labirin. Dia tidak bisa bernafas melalui udara yang di atas air, mengambil bebas tidak bisa. Nomor 2, nila hitam. Sistem pernapasan nila hitam ini hampir sama dengan nila merah. Dia juga tidak memiliki labirin. Sistem pernapasannya juga menggunakan insang. Dia tidak bisa mengambil oksigen di atas. Tetapi untuk kebutuhan oksigen terlarutnya dia bisa lebih rendah daripada nila merah seperti itu. Jadi pembedanya ya, karena apa? Karena insang dari nila
hitam ini lebih tebal. Karena biasanya identik dengan ikan liar. Nila hitam ini identik dengan ikan liar, insangnya lebih tebal, jadi lebih tahan terhadap oksigen yang terlalu dalam air walaupun cukup rendah. Berbeda dengan ikan nila merah. Ikan nila merah ini adalah rekayasa genetika mutasi silangan. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa nila merah itu sebenarnya berasal dari nila hitam, seperti itu, yang dikawin silangkan kemudian menjadi nila merah. Selanjutnya nomor 3, lele. Nah, sistem pernapasannya dulu. Lele memiliki sistem pernapasan ganda. Ya, inilah yang menjadi penyebabnya ya. Lele ini memiliki pernapasan ganda. Kenapa disebut pernapasan ganda? Karena dia itu bernapas satu menggunakan insang. Yang nomor 2, lele memiliki organ labirin dan organ pohon yang memungkinkan mereka mengambil oksigen langsung dari udara. Ini membuat lele lebih mudah untuk bernapas. Kebutuhan oksigen karena kemampuan mengambil oksigen dari udara, lele bisa bertahan dalam air dengan oksigen terlarut sangat rendah, bahkan sekitar 1 mg per liter. Namun untuk pertumbuhannya maksimal itu dianjurkan 2-3 mg per liter ya. Jadi untuk nila tadi tidak bisa bertahan jika angka 2 mg per liter oksigen terlarutnya. Kalau lele, karena dia bisa mengambil udara dari atas, itu dia bisa bertahan walaupun dalam keadaan minim oksigen airnya. Selanjutnya adalah ikan gabus. Sistem pernapasan ikan gabus memiliki sistem pernapasan ganda juga ya, yaitu memiliki labirin dan organ lain yang memungkinkan pengambilan oksigen langsung dari udara. Mereka sering terlihat naik ke permukaan untuk mengambil napas. Kebutuhan oksigen sangat tahan ya. Kadar oksigen sangat rendah, bahkan di bawah 1 mg per liter. Namun agar tetap aktif, minimal tetap 2 mg per liter dalam budidaya intensif. Nomor 5, gurami. Ya, ini hampir sama ya. Gurami bentuknya sama nila. Apakah pernapasannya ini juga sama dengan nila? Ternyata gurami juga memiliki labirin. Jadi berbeda ya. Organ tambahan yang memungkinkan pernapasan langsung dari udara. Insang digunakan saat berada di air dengan oksigen normal, tetapi jika kekurangan oksigen, ia naik ke permukaan untuk bernapas lewat labirin. Gurami relatif toleran terhadap kadar oksigen rendah karena kemampuan labirinnya, namun untuk efisiensi pakan dan pertumbuhan oksigen terlarut sebaiknya dijaga di atas 3 mg per liter. Perbandingan umumnya ikan dengan insang itu adalah nila merah dan hitam, membutuhkan oksigen terlarut lebih tinggi. Ikan dengan sistem pernapasan ganda yaitu lele, gabus, dan gurami. Mereka bisa mengambil oksigen yang terlarut dalam air maupun udara bebas seperti itu. Jadi ya, kesimpulannya untuk ikan yang paling membutuhkan oksigen ya, terlarut adalah yang pertama adalah ikan nila merah. Yang kedua, ikan nila hitam. Selanjutnya diikuti oleh gurami, terus gabus dan ikan lele. Itu membutuhkan oksigen terlarut yang cukup rendah. Seperti itu. Jadi setiap ikan itu memiliki karakteristik cara bernapas berbeda-beda. Jadi untuk tebar padatnya, ikan nila itu harus menggunakan aerasi ya. Aerasi itu fungsinya apa? Aerasi atau sistem meras atau gemericik air itu fungsinya agar oksigen itu bisa bercampur dengan air, kemudian untuk sebagai bahan untuk bernapas ikan seperti itu.